Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nabila Irhamna. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Dengan NIM 1872450023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matkul kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani, MM. Dengan salah satu materi yang telah ia sampaikan, yaitu teori-teori pendidikan. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Kata pendidikan berasal dari kata dasar didik yang artinya memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntutan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Secara etimologi, pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kemampuan individu. Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia yang penting dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua ada secara bahasa. Secara etimologi, kata pendidikan berasal dari bahasa Latin ducere yang berarti menuntut, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan e yang berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntut keluar. Sementara itu, dalam bahasa Yunani, kata pendidikan berasal dari paedogigi yang terdiri dari dua kata, yaitu pais yang artinya anak dan agen yang artinya membimbing. Yang ketiga ada menurut para ahli. 1. Ki Hajar Dewantara. Upaya untuk memberikan bimbingan kepada anak didik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat pribadinya dan pengaruh lingkungan. Kedua, Herman Herli Horny. Proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termotivasi atau terwujud dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dan manusia. Yang ketiga, Johnny Dewi. Proses yang terus-menerus untuk menggali dan mengolah pengalaman. Ia percaya bahwa pendidikan adalah proses yang membentuk kemampuan intelektual dan emosional untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, ada teori-teori pendidikan. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati secara empiris, seperti tindakan yang dapat diukur dan diuji. 2. Teori pembelajaran kognitif. Teori ini tertarik pada proses mental seperti bagaimana siswa berpikir dan menggunakan mata pelajaran di kelas. Ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa individu menciptakan pengetahuan dan makna melalui interaksi mereka dengan dunia. Yang keempat, teori humanisme. Teori ini menekankan kebebasan, martabat, dan otonomi individuisme manusia. Yang kelima, teori pendidikan progresif. Teori ini menekankan bahwa belajar paling efektif terjadi melalui pengalaman langsung, seperti proyek nyata, eksperimen, atau simulasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendidikan adalah hal yang terpenting bagi setiap individu dalam meningkatkan kemampuan pengetahuannya. Selain itu, pendidikan juga dapat dijadikan sebagai salah satu keberhasilan kemajuan negara yang dapat menumbuhkan kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional maupun perkuat jati diri suatu bangsa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong juga dimaafkan. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di lain waktu.